Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. How have you been? It is good, right? I hope we are in a good condition and have a great time today. So, first of all, some of you may be not knowing me. I am Putri Wulandari from IAIN Ponorogo and I came from Pacitan. Not too far, right? Just call me Miss Putri or whatever you want. Senyamannya kalian aja. So, for today class, we will talking about imperative sentence. Mungkin kalian udah tahu imperative sentence itu apa kalau dikasih contohnya. Karena istilahnya aja mungkin yang nggak gitu familiar, oke? Let's go to the material. So, the definition. In short, imperative sentences means imperative in English. Jadi, kalimat imperatif itu berarti kata atau kalimat perintah dalam bahasa Inggris. The sentence has several other meanings, such as ordering, asking, and giving directions or instructions to the other person to do something. Jadi, kalimat ini memiliki beberapa makna lain seperti menyuruh, meminta, memerintah, dan memberikan petunjuk kepada lawan bicara agar melakukan sesuatu. Nah, there are three kinds of imperative sentences. The first one is command atau perintah. Number two, request atau permintaan. And for the last, direction or instruction, petunjuk. Okay, let's go to the first one. Command atau perintah. Kalimat tegas yang berisi perintah dan biasanya diakhiri dengan exclamation atau tanda seru. Jadi biasanya kalimat ini berbentuk kalimat pendek, berisi perintah yang tegas atau keras, dan diakhiri dengan tanda seru. Kalimat ini juga bisa berbentuk larangan dengan menambahkan don't di bagian depan kalimat. Oke, daripada nanti kalian bingung, langsung ke example. Contohnya, close the door. Tutup pintunya. Be quiet. Tolong diam. Don't close the door. Jangan tutup pintunya. Jadi, itu bentuk perintahnya yang tegas, lumayan keras, kalimatnya singkat, ada tanda seru, dan juga fungsinya itu memerintah. Jadi ada kita itu menyuruh atau memerintahkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Okay, that's the second one. Yang kedua, request atau permintaan. Kalimat permintaan atau permohonan biasanya lebih halus daripada kalimat perintah dan tidak menggunakan exclamation atau tanda seru. Nah, jadi kalimat permintaan ini nggak begitu tegas, nggak gitu kuat, kalimatnya agak lebih panjang juga. Kemudian biasanya menggunakan question mark atau tanda tanya di akhir dan juga ada kata-kata please biasanya. Itu ciri yang paling gampang kita kenali. Contohnya, could you bring me the book? Bisakah Anda membawakan saya buku itu? Nah, nadanya beda kan ya sama yang pertama, ada tanda tanyanya juga. Yang kedua, would you please open the door for me? Dapatkah kamu membukakan pintu itu untukku? Jadi ada kata-kata please. Jadi saya meminta seseorang untuk membukakan pintu untukku. Dan terakhir, leave me alone please. Jadi tolong tinggalkan aku sendiri. Jadi itu walaupun nggak ada tanda tanya dan cuman ada kata please-nya, tapi itu kalimat yang berguna untuk meminta seseorang untuk meninggalkan aku sendiri dulu kayak gitu. Nah, fungsinya kan tetap sama walaupun bentuk kalimatnya berbeda. Oke, number 3. Directions or instruction, petunjuk.
petunjuk untuk melakukan suatu hal dengan melakukan tindakan-tindakan atau langkah-langkah yang runtut. Misal, ada seseorang yang bertanya arah menuju ke sekolah kepada kita. Kita juga menjawab dengan bentuk arahan. Jadi, kalau dari sini nanti belok kanan, Bu, belok kiri, lurus. Nah, jadi selain orang itu, misal, could you please tell me the street to the school, the direction to the school. Jadi mereka bertanya, bisakah kamu memberikan arahan kepadaku mana jalan atau arah untuk ke sekolah. Nanti itu kan kalimat imperatif. Kita menjawabnya juga kalimat imperatif juga. Nanti dari sini belok kanan, Bu. Nanti ada pertigaan lagi, belok kiri, lurus aja. Nah, di situ ada sekolah. Itu pun nanti termasuk kalimat imperatif. Kayak gitu ya. Contohnya, turn right when you see intersection after the school. Belok kanan ketika Anda melihat persimpangan setelah sekolah. Nah, kayak gitu. Itu kan petunjuk arah. Nah, yang terakhir, boil instant noodles in boiling water for 3 minutes. Drain with a sieve. Jadi, rebus mie instan di dalam air mendidih selama 3 menit. Tiriskan dengan saringan. Nah, ini contoh dari instruction atau petunjuk penggunaan. Nah, ini juga termasuk dalam imperative sentence. Gampang kan? Ini biasanya ada di bungkus mie, bungkus belakang. Where can we find it? Jadi di mana sih kita bisa menemukan adanya kata atau kalimat imperatif yang biasanya kita bisa lihat itu melalui label. Ingat kan materi yang kemarin? Nah, biasanya ada kalimat imperatif di bagian belakangnya kayak tadi. Ada petunjuk penggunaan, cara memasak mie instan. Kayak gitu. Atau kayak gini, ini label kayak obat salep. Nah, itu di ujung anak panah ada tulisannya danger, flammable, keep out of reach of children, keep away from the fire or flame, for external use only. Jadi, bahaya, gampang terbakar. Jauhkan dari jangkauan anak-anak, jauhkan dari api, dan untuk penggunaan eksternal atau penggunaan luar saja. Nah, kayak gini nih, ini salah satu bentuk dari imperative sentence. Contoh kedua, yuk. Nah, ini contoh obat sirup. Nah, bisa dilihat keep tightly closed. Tutup dengan erat. Kemudian shake well before using. Kocok sebelum digunakan. Nah, terus must be refrigerated. Jadi harus masukkan ke dalam lemari pendingin. Dan yang terakhir discard after 10 days. Jadi buang setelah 10 hari. Nah, biasanya kalau obat atau sesuatu yang udah dibuka itu kan nanti kena udara, kena karbon dioksida, kena kuman, bakteri yang masuk kalau nggak ditutup dengan erat. Makanya setelah 10 hari obatnya harus dibuang. Nah, ini tuh contoh imperative sentence yang ada di label. Nah, for the last ada exercise dong. Nah, itu udah ada contohnya di atas. Jadi kata-kata yang ada di dalam kurung itu silahkan diubah dan ditaruh di bagian depan kalimat. Ada kalimat negatif, ada bentuk negatif, ada positif. Nah, yang pertama itu bentuk negatif ya. Bla 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 the window. Di dalam kurungnya ada tulisannya not, to open. Nah, ini maksudnya itu diubah menjadi kalimat yang negatif. Jadi dikasih bentuknya dibuat menjadi don't. Jadi don't open the window. Understand? Kayak gitu. Terus yang bentuknya positif. Bla 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 the window. Di kurungnya tulisannya to open. Nah, opennya tinggal dipindah ke depan. Open the window, please. Nah, gitu ya. Jadi ada bentuk yang positif atau perintah dan juga negatif atau bentuknya larangan. Nah, itu untuk nomor 1 sampai 5 itu kan sudah ada di dalam kurungnya ya. Nanti bisa silahkan. Nanti nomor 1 silahkan di list di grup. Nomor 1 nama,
Terus kalimatnya bagaimana, jawabannya yang menurut kalian benar. Oke? Miss tunggu kehadiran kalian di grup kita nanti. So that's all my explanation for today. Saya harap semua penjelasan hari ini dapat berguna, dapat bermanfaat bagi kalian, dapat meningkatkan pengetahuan kalian juga. So, thank you for today's class. I'm sorry if I have any mistakes, and you can do it. Just do it. Walaupun nggak bisa bahasa Inggris, kalian pasti bisa kalau kalian mau nyoba. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.